qadarullah saya harus izin karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan ya Ibu-Ibu. Dan insya Allah kita masuk kepada pelajaran yang baru Ibu-Ibu di sini. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran yang keenam. Penulis mengatakan membedakan bunyi huruf yang sering tertukar. Huruf-huruf hijaiyah, Ibu-Ibu rahimakumullah, itu secara umum banyak suka tertukar ketika dibaca. Ya, baik itu dilakukan oleh orang Indonesia atau selain dari orang Indonesia. Namun di sini penulis ya, waktu kami mengikuti majelis penulis ini Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, beliau menyampaikan hafizahullah taala ketika menjelaskan atau membawakan pelajaran 6 ini, itu beliau hanya mengambil dari contoh-contoh yang suka dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, terutama huruf-huruf yang suka tertukarnya, ya. Jadi beliau tidak membawakan permisalan-permisalan dari orang-orang luar, jadi hanya fokus di Indonesia. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ya di sini penulis menyajikan ada gambarnya, ya lalu ada huruf yang suka ketukar, dan juga ada penjelasan sedikit mengenai teori makharijul huruf. Jadi lebih jelas, ya. Kita mulai dari yang pertama, ibu-ibu. Perbedaan bunyi huruf hamzah dan ain. Di antara yang suka tertukar, ya adalah huruf hamzah dengan ain. Hamzah bunyinya a, i, u. Ain bunyinya a, i, u. Terbukti ibu-ibu rahimakumullah, ketika ada orang membaca suratul Fatihah di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada sebagian kaum muslimin membaca alamin, yang harusnya seperti itu, dibaca dengan alamin, begitu. Ya. Nah, ada juga ketika membaca huruf A, dibaca dengan A, kayak gitu. Contohnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada yang dibaca seperti ini. Jadi tertukar antara hamzah dengan ain. Sedangkan di sini Ibu rahimakumullah penulis mengatakan huruf hamzah keluarnya itu atau makhrajnya itu dari tenggorokan bagian bawah atau aqsal halq. Sedangkan huruf ain itu keluar dari wasatul halq atau tenggorokan bagian tengah. Ini makhrajnya berbeda. Ya, makhrajnya berbeda. Seperti itu. Dan ibu-ibu yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa terkadang huruf-huruf yang suka tertukar itu bukan hanya kaum muslimin itu nggak tahu cara mengucapkannya, tapi kadang tertukar bentuknya, ya, bentuknya yang mirip, jadi mereka lupa ini huruf apa, seperti itu. Contoh kasus di huruf hamzah ini, ya, contoh kasus huruf hamzah ini adalah yang suka ketukar itu adalah suaranya, ya, suka tertukar itu adalah suaranya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, perbedaan bunyi H besar dengan H kecil. Ya. H dengan H. Ya. Contohnya, masih di suratul Fatihah, ketika membaca ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata Ar-Rahmanir-Rahim, harusnya pakai huruf H kecil, ibu-ibu. Tapi ini dibaca dengan H besar. Ini keliru. Ya, keliru. Atau kebalikannya, dibaca H semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga salah. Ya. Dan untuk makhraj H dengan H itu sama dengan hamzah dengan ain.
Untuk huruf H itu dari pangkal tenggorokan atau aqsal halq, sedangkan huruf H itu keluar dari wasatul halq atau tenggorokan bagian tengah. Ibu-ibu bisa lihat di gambarnya ya. Seperti itu. Kemudian huruf yang suka tertukar juga adalah huruf zal dan zai. Nah, huruf zal dan zai ini, ibu-ibu yang saya muliakan, bukan hanya tertukar dari sisi suara saja. Bukan. Tetapi dari sisi bentuk hurufnya. Za sama zai, ini bentuknya emang mirip. Udah gitu suaranya juga mirip. Maka ini rawan sekali dibaca dengan sama. Ya, contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kadang dibaca dengan zal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Atau dibaca dengan zai semua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza ja wailul likulli humadatil lumadah. Ketukar-tukar. Ya, begitu. Padahal ibu-ibu yang saya muliakan, huruf zal itu makhrajnya menggunakan lidah. Ujung lidah kita ditempel ke ujung dua gigi seri atas dengan sedikit dikeluarkan. Za, 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 seperti itu. Sedangkan huruf zai dia itu keluar dari dua gigi ujung lidah, tetapi lidahnya di bawah ke bawah dan dia keluar dari celah dua gigi seri atas dan bawah. Contoh za, 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 seperti itu ibu-ibu. Ini berbeda. Za, 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 seperti itu. Baik, kemudian di halaman 25. Ini kita cepat saja ya ibu-ibu ya, ini karena banyak teori ya. Yaitu perbedaan bunyi huruf zai dan jim. Zai dan jim ini karena biasanya lahjah ibu-ibu, dialek. Ya, dialek. Karena dialek, terutama orang Jakarta asli ini. Orang Jakarta, orang Betawi itu susah baca huruf zal sama zai. Makanya kadang-kadang kalau mereka baca surat Az-Zalzalah, ya orang yang Betawi tulen, tapi dia nggak pernah belajar ngaji gitu ya, Bu ya kecilnya. Ya, itu bacanya tuh ijajul jilatil arbu jiljalaha. Bacanya begitu. Ya, ijajul jilatil arbu jiljalaha. Nah, kalau ada orang Betawi baca kayak begini, ketawa nih dia dulu kecilnya nggak pernah ngaji. Misalkan ada jadi imam gitu ya. Ya. Baca surat Az-Zalzalah, bacanya ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ketahuan dulunya kalau ngaji suka bolos. Begitu. Harusnya dibaca dengan za. Ya, beda antara za dengan ja. Nah, khusus untuk orang, mohon maaf ibu-ibu ya, orang Jawa, khususnya di Jogja, mereka juga ada kesulitan membaca huruf zai. Seringnya dibaca dengan ya, dicampur sama iye. Dicampur sama iye. Jadi kalau baca hatta zurtumul maqabir, dibacanya hatta yurtumul maqabir, hatta yurtumul maqabir. Ini salah. Idza yuljilatil ardu yiljalaha. Begitu. Ya, ini juga keliru ya. Nah, sedangkan huruf zai tadi sudah kita pelajari makhrajnya ya, dan huruf jim ini beda sekali makhrajnya ibu. Za ya za, ja ya ja. Ja keluar dari lidah bagian tengah yang menempel di langit-langit bagian atas. Ya, dan makhrajnya tertutup sempurna. Ja, 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 seperti itu. Kemudian perbedaan huruf tha dan sin. Nah, ini yang populer. Ini populer sekali, Ibu-ibu. Ya. Misalkan ketika baca surat Al-Falaq, ya. Misalkan baca surat Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil. Naffasati fil. Fa-nya diubah jadi sin.
Nafasa. Ini keliru. Harusnya dibaca nafasa. Sa, seperti itu. Ya. Nah, kalau huruf sa ini, Ibu-ibu, dia ini karena orang-orang itu ketika membaca sa sama sa, dia ketika memorinya kurang bagus itu ya, mungkin karena belajarnya juga kurang tekun, karena diambil miripnya aja suaranya apa. Yang mudah, biasanya huruf sa-nya dibaca sin. Ini yang paling banyak. Huruf sa-nya diganti sin. Jadi setiap ketemu huruf sa, dibacanya sa semuanya. Ya. Padahal huruf sa makhrajnya sama kayak zal. Ya. Ujung lidah ditempel ke ujung dua gigi dari atas. Sa. Huruf sin sama kayak zai. Ya, kayak huruf S biasa. Kemudian perbedaan bunyi huruf sin dan shin, Ibu-ibu. Kalau sin dan shin ini, orang itu ya suka lupanya, suka ketukarnya karena bentuk hurufnya yang sama. Ya, bentuk hurufnya yang sama. Ya. Cuma dibedakan saja huruf sin itu yang tidak ada titiknya, shin itu yang ada titik tiganya. Ya, cuma karena sekali lagi memorinya kurang baik ketika baca Quran suka lupa, ini sin apa shin ya. Nah, itulah ya suka ketukar-tukar. Nah, biasanya ibu-ibu yang saya muliakan, yang jadi korban adalah huruf shin. Huruf sya-nya dibaca sa semuanya. Ya. Padahal huruf sin tadi sudah kita jelaskan makhrajnya kayak huruf S, sa, sa, sa. Dan huruf shin makhrajnya sama kayak jim. Dari tengah lidah ya yang menempel pada langit-langit atas dan makhrajnya terbuka. Sya, 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 sa, sya, sa, sya, seperti itu. Kemudian, ibu-ibu yang saya muliakan, di sini kita akan praktek di halaman 27 ya. Karena tadi sudah kita pelajari, teorinya sudah kita bacakan. Itulah yang suka tertukar di khususnya di Indonesia, ibu-ibu ya. Nah, ini tergantung faktornya ada banyak. Faktornya karena belajarnya nggak tuntas ya. Belajarnya nggak tuntas, waktu kecil dulu TPA-nya main-main ya, TPA-nya nggak serius ya, atau lebih serius les belajar matematika, bahasa Inggris, atau les pelajaran ketimbang belajar ngaji. Padahal di akhirat kita nggak ditanya ibu-ibu, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya 100 kuadrat sekian atau hukum Pitagoras nggak ditanya. Yang ditanya apakah kita bisa baca Quran apa enggak. Atau Allah akan bertanya, apa yang engkau lakukan dengan Al-Quran? Cuma karena kita dari orang tua, sebagai orang tua, mindset-nya dari kecil anak kita dibangun bahwa belajar pelajaran umum itu lebih penting ketimbang belajar ngaji. Padahal ya kita bisa atur waktu. Ya, anak kita biar tuntas semuanya, kita sebagai orang tua harus bijaksana. Ya. Ngajinya bagus, terus juga urusan pelajaran umumnya juga bagus. Kalau bisa digabung itu lebih baik. Tapi jangan dikalahkan salah satunya, terutama jangan dikalahkan masalah urusan agama atau diniyah ya. Karena ya, kadang kita nemuin begitu. Contoh saja di TPA kami banyak wali santri yang jadwalnya minta pindah ngajinya gara-gara dia udah ngaji udah lama terus minta pindah karena mau les pelajaran umum. Padahal ya dicarikan waktu les saja selain dari waktu TPA. Jangan TPA-nya yang dikalahkan. Agar belajarnya waktu kecil itu tuntas. Tidak setengah-setengah. Ya, atau minimal anak kita itu ketika lulus SD itu sudah punya hafalan Quran. Sudah lancar baca Qurannya. Itu bekal. Ya. Baik Ibu rahimakumullah. Kita latihan. Seperti biasa. Iya Ibu Dwi ada apa? Ya Ustadz, mohon maaf. Sebelum ke halaman 27 mungkin ini karena bisa dibantu kelewat di ya? halaman 26. Iya.
Oh ya Perbedaan bunyi Allah. yang iya di halaman 26. Ini saya belum difoto berarti. Maaf ibu, Yes, Ustaz. sebentar ya Bu ya, saya foto Iya. dulu. Kelewat berarti. Makasih Bu Dwi udah diingetin. Iya, Ustaz. Oh iya, 26 belum ada. Oke, ibu sebentar ya. Foto dulu nih. Nah, sudah ada. Sebentar. Ah, ya. Baik, Ibu-ibu. Maaf, tadi ada kesalahan teknis ya, yang halaman 26 belum. Nah, berikutnya halaman 26 ini, Ibu-ibu, antara shin sama sod. Nah, ini juga populer juga, Ibu-ibu, terutama ketika baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu seringnya kalau baca, ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Padahal di ayat tersebut tertulisnya dengan huruf sod. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, seringnya dibaca dengan shin, ya. Kenapa? Karena mungkin wallahu a'lam bissawab, banyak orang-orang yang mengajarkan baca huruf sod itu dengan bacanya kayak shin. Contoh sho, shi, shu kayak gitu. Sho, shi, shu bacanya kayak gitu Ibu. Dan ini banyak ya. Jadi yang benar kalau so ya so kayak ibu-ibu yang sudah belajar ya. So kayak huruf sin makhrajnya. So, soi, su. Kalau shin, sha, shi, shu. Jangan ditukar ya Bu ya. Nah ini kalau ibu-ibu yang suratul Fatihahnya masih baca ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim, ini maka harus diperbaiki, harus dihafalkan ulang lagi. Kenapa Ibu-ibu? Karena kalau dipakai untuk sholat, nah ini dikhawatirkan mengganti huruf sod dengan shin. Dan para ulama membahas di antara kesalahan-kesalahan yang bisa membatalkan rukun suratul Fatihah, karena kan Al-Fatihah itu kan rukun sholat ibu-ibu, adalah mengganti huruf dari surat Al-Fatihah. Misalkan tadi ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf H diganti H, huruf alamin, huruf ain diganti alamin. Ini bisa merusak suratul Fatihah, bisa merusak rukun suratul Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihahnya rusak, maka sholat kita pun juga khawatir rusak, nggak sah ibu-ibu ya. Seperti itu. Kemudian perbedaan bunyi huruf qaf dan kaf. Nah, secara pelafalan ibu-ibu kita tuh tahu ini ko, qi, ku, ka, ki, ku begitu. Hanya saja ketika udah banyak, misalkan kita baca Quran nih ibu-ibu, baca Quran tuh kan ayatnya ada yang panjang-panjang. Kadang tuh nggak sinkron antara mata kita dengan mulut. Ya, kita tahu ini huruf ko ini, ko, tapi kita suka bacanya ko, ki, ku kayak gitu. Ya, yang jadi korban biasanya ibu-ibu nih huruf qaf. Huruf qaf suka dibaca dengan makhraj kaf. Padahal beda. Kalau qaf adalah pangkal lidah nempel ke langit-langit yang lunak, sedangkan huruf kaf pangkal lidah nempel ke langit-langit yang keras. Seperti kita bilang kuku kakiku, ini kaf, ini ka. Kalau ko ka, ko ki ku. Nah, ini beda. Ya. Kemudian
Yang terakhir, ibu-ibu, antara bod dengan dho. Ya, bod dengan dho. Nah, kalau dari ini, ibu-ibu, seringnya tertukar karena bentuknya. Ya, bentuknya. Jadi kalau udah disambung tuh, ibu-ibu, antara bod sama dho itu mirip. Ya, mirip. Karena faktor mirip. Nah, terus juga didukung dengan suaranya pun mirip. Ya, suaranya mirip. Makanya yang suka jadi korban itu adalah huruf dho. Huruf dho ini kan susah, Bu, diucapkan. Kalau orang Indonesia yang kenal huruf bo paling bacanya do. Do, ya kan? Do. Sedangkan kalau dho minimal orang Indonesia itu bacanya zo. Zo. Ini tuh susah buat orang Indonesia. Maka ketika baca ketemu huruf zo seringnya dibaca dengan do. Udahnya karena mirip, dianya nggak hafal makhrajnya, terus ibaratnya dia cari yang gampang ketika dilafalkan. Ya, nggak mau nyari yang mau nyari mudahnya saja. Ya, kalau diingatkan, kalau ditegur, pasti jawabnya gini. Yang penting kan niatnya saya ngaji. Ya, nggak bisa gitu juga ibu-ibu ya. Ya, karena niat yang benar harus didukung dengan ya ibadah yang benar. Ibadah kita kalau mau diterima sama Allah, maka kita harus caranya benar dan juga apa namanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, bacaan yang tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sebagian ulama menafsirkan dengan tajwid. Ya, seperti itu ibu-ibu. Nah, inilah beberapa huruf yang suka tertukar. Ya, ibu-ibu ada A dengan atau hamzah dengan ain, A, I, U dengan A, I, U, H besar dengan H kecil, Za dengan Zai, Zai dengan Jim, Tha dengan Sin dengan Shin, Shin dengan Sod, Qaf dengan Kaf, dan terakhir Bod dengan Dho. Ya. Nah, ibu-ibu minimal nih, kalau saya boleh saran ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu udah tahu kan nih makhorijul huruf, coba ibu pelan-pelan lagi diperbaiki bacaan suratul Fatihahnya. Terus juga diajarin anak-anaknya. Nah, ya. Kemarin keponakan saya, ibu ya, saya suruh baca suratul Fatihah kelas 3. Kelas 3 laki-laki, kelas 3, saya suruh baca, coba kamu baca surat Al-Fatihah. Karena dia sebelumnya laporan sama saya. Ya. Aku udah hafal bacaan sholat, katanya gitu. Wah, yaudah saya tes coba bacaan surat Al-Fatihahnya. Dan ternyata bacaannya masih banyak salahnya sekali. Banyak sekali salahnya. Contohnya, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bacanya ihdinas syiratal mustaqim. Mustaqim dibaca mustaqim. Dan seterusnya, pokoknya tertukar-tukar. Nah, kalau kita orang tua, ibu-ibu membiarkan, ini bahaya ke bawah sampai dewasa. Nah, juga ibu-ibu yang sudah belajar hendaknya coba diperbaiki lagi. Lalu, setelah suratul Fatihah, pilih 2 surat yang paling mudah buat ibu ketika sholat. Yang paling mudah, yang paling gampang diingat. Biasanya sholatnya apa, Bu? Surat yang dibaca, Bu? Kalau sholat, habis suratul Fatihah. Di rakaat pertama biasa sholat apa, Bu? Nggak mungkin Al-Baqarah kan, Bu, ya? Nggak mungkin Al-Baqarah. Biasanya Al-Kautsar. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Alhamdulillahnya Allah dengan kemahamurahannya nggak mewajibkan kita membaca surat tertentu kalau sholat. Jadi kita pilih yang paling mudah, yang paling hafal, itu yang kita pilih. Biasanya rakaat pertamanya Al-Kautsar, rakaat keduanya surat apa, Bu? Rakaat keduanya? Al-Asr.
Al-Asr. Al-Ikhlas. Al-Asr Jadi pendek. atau Al-Ikhlas. Nah, jadi ibu-ibu, saran saya nih, setelah nanti kita udah selesai pelajaran ini, nanti kita tashih lagi bacaan huruf-hurufnya. Saya minta tolong dari hati ke hati nih ibu-ibu ya. Ibu cek dulu suratul Fatihahnya, bener nggak ya nih bacaan saya? Makhrajnya udah bener nggak ya? Tajwidnya udah bener nggak ya? Terus yang kedua, itu tuh tadi surat Al-Kautsar, Al-Asr, atau Al-Ikhlas. Ini 3 surat favorit buat sholat. Dicek. Gitu ya. Biar apa? Biar sholat kita bagus ya. Baik, itulah ibu-ibu sedikit yang saya beri nasihat. Kita sekarang masuk ke kolom latihan. Seperti biasa ibu-ibu, kita membaca 5 baris dulu. Dari A, dengan sampai ja, ha, ro. Ibu-ibu ini bacanya masih satu-satu ya. Tidak dibaca sekaligus, tidak. Bacanya satu-satu. Baik, kita mulai dari Ibu Dwi dulu. Ibu Dwi Sufiti, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A, ha, ha. Za, ja. Bagus. Sa, ta. Sa, sya. Sa, so. Nah, kurang tebal. Sa, so. Pangkal lidahnya So. dinaikkan. So. Sa, so. Sya, ha. Sya, so. Ko, ka. Bagus. Do, do. A, mu, ro. A, mu, ro. Ulangi, Bu. A, mu, ro. Ro. Lagi. A, mu, ro. Ru, ha, ma. Bagus. Ro, he, be. Ze, ro, a. Ze, ro, a. Ze, he, o. Je, he, ro. Iya, Ibu Dwi. Barakallahu fiki, Ibu. Berikutnya, ini Ibu Alula. Umu Alula siapa ya? Saya lupa lagi. Ummu Zara, Ustaz. Umu Zara. Iya, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf A-nya, Bu. A-nya perhatikan. A, bukan oa. Oa, bukan. A. Lagi. A. Nah, Ibu nih, kalau mau baca A, ini hidungnya ditutup. Jangan kayak gini. Ini beda, bukan seperti itu. Nah, lagi. Nah, bagus. Ini lebih baik ketimbang tadi. Terus. Bagus. Ini Bu, lihat ke layar. Ja. Safa. Sasha. Nah, bukan. Sha. Sasha. Nah, lagi. Sasha. Bagus.
Sa, so. Enggak, bukan so. So. So ini enggak. Ini bibir ini enggak dimonyong. Bakso. Coba. Bakso. Nah, ibu bilang bakso biasa. Bakso biasa. Bakso. Nah, so gitu. So. Coba. Sa, so. Nah, ini lebih baik. Lagi. Se, so. Se, so. Nah, so. Sa, so. Naam. Sha, sa. Mm-mm. Sha, so. Ulangi lagi. Sha, so. Mm-mm. Ko, ka. Mm-mm. Bo, vo. Mm-mm. A, mu, ro. Betul. A, mu, ro. Betul. Ru, ha, ma. Mm-mm. Ro, he, be. Mm-mm. Ze, ro, a. Betul. Ze, ro, a. Mm-mm. Ze, he, ko. Betul. Bagus. Je, he, ro. Iya. Barakallahu Ibu. Tadi Ibu Dwi. Ibu Dwi baris ba. Silakan Ibu Dwi. Baik, kita lewati dulu berarti ya. Ibu Umu Zara. Adzaba. Silakan Bu. A, ze, be. Enggak, mulutnya dibuka. Adzaba. A, ze, be. Jangan tidak. Ba, Be, be. A, ze, be. Nah, gitu. A, je, be. Mm-mm. Ha, ru, sa. Mm-mm. Ha, ro, sa. Iya, berikutnya Ibu Dwiana baris sajadah. Ibu Dwiana ada? Ada Ustaz, ada. Monggo. Sajada. Bagus. Syahida. Bagus. Asiro. Mm-mm. A, U. U. Soi. susah. U, si, ba. Bagus. Barakallahu fiik. Ibu Atika silakan. Baris syu'uba. Syu'uba. Mm-mm. Subata. Mm-mm. Basyara. Mm-mm. Basara. Kurang tebal loh so-nya, Bu. So. So. Basara. Iya, barakallahu fiik. Ibu Sari, barisa roko. Bismillah. Saroko. Mm-mm. Syaroka. Bagus. La. Bagus. Ma. Barakallahu fiik Ibu Sari. Bagus sekali. Berikutnya Ibu Linda. Baris kembali lagi dari adzaba. Halo Ibu.
Nggak ada suaranya, Bu. Halo, Iya, Ibu udah belum? ada. Azaba, Mm-mm. ajaba, Bagus. harusa, Mm-mm. harosa, Bagus. Berikutnya Ibu Ari, sajada, baris sajada. Bismillah. Sajada. Mm-mm. Syahida. Hi, Bu. Syahida. I. Syahida. Bagus. Asyiro. Bukan. Si. Si. Bukan she, bukan she. S biasa. S-I. Si. Si. Asiro. Betul. Usiba. Nah, itu yang kedua bunyinya soi. Shi. Soi. Shi. Bukan. Bukan. Bukan gitu, Bu. Bunyinya gini. Sei. 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 Soi. Si. Nah, usiba. Usiba. Nah, barakallahu fiik. Ibu Dwi Sufitri, sudah bisa, Bu? Ya. Ya, Ustaz. Syu'uba, baris syu'uba. Syu'uba. Bata. Basyara. Ibu, bukan ba. Jangan baca ba, enggak. Ba. Basyara. Ya, rapopo. Basara. Nah, baik Ibu Dwi dan Ibu Muzara, ini lahjah ininya harus dilatih. Biar kalau lagi ngaji jangan lahjahnya lahjah Jawa Nah, ya kan? Jadi dilatih. Terutama huruf ba, da. Ini sering dibaca ba, da. Ada kayak gitu kan? Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 6. Insya Allah pekan depan kita masuk pelajaran 7, yaitu huruf hijaiyah yang bersambung. Pelajaran ini penting, ibu-ibu ya. Kenapa? Karena pada setelah pelajaran ini, pelajaran 7 ini kita akan masuk latihan huruf-huruf yang bersambung. Kita harus paham dulu bagaimana sih tulisan sambung itu, ya. Jangan kita langsung baca. Nah, itu kurang elok, kurang pas. Jadi insya Allah kita di sini akan belajar sedikit teori huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung, yang tidak bisa disambung, yang di depan kata, tengah kata, belakang kata. Ya, agar ketika kita belajar, kita baca Quran, kita semakin sempurna ilmunya. Ini saja ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.